Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman kelas 8 yang Pak Aziz banggakan, pertama Pak Aziz sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf atas segala kesalahan kehilafan selama Pak Aziz menjadi pengajar teman-teman semua. Nah, teman-teman yang berbahagia, pekan ini adalah pekan terakhir pertemuan kita. Karena untuk kelas 7 dan 8, pekan depan adalah 1 Juni, tanggal merah atau hari lahir Pancasila. Jadi hari ini adalah pekan terakhir. Ya, karena pekan depannya lagi adalah ujian praktek dan pekan depannya lagi adalah ujian tertulis. Jadi mohon dimanfaatkan dengan baik. Pak Haji sampaikan selain ada 15 soal yang akan Bapak bahas pada pertemuan kali ini, teman-teman dianjurkan untuk membaca pilihan ganda untuk latihan mengerjakan soal PAS dari pilihan ganda yang ada di buku paket, baik itu bab 4, bab 5 maupun bab 6. Jadi PAS kita bab 4 sampai bab 6. Ya, langsung saja ke materi. Nomor 1, teman-teman. Paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan dan mengabadikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa itu adalah pengertian dari A. Kebangsaan, B. Patriotisme, C. Nasionalisme, D. Persatuan. Nah, mengapa jawaban nasionalisme? Di sini ada kata kunci yaitu mencintai bangsa dan negara sendiri. Jadi cinta tanah air itu adalah arti lain dari nasionalisme yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya, kemudian nomor 2, teman-teman. Sikap rela berkorban untuk membela tanah air dan negara, khususnya dalam mencapai dan mempertahankan kemerdekaan adalah sikap. Nah, ini jawabannya adalah patriotisme. Ya, kalau toleransi itu ya menghargai adanya perbedaan, kebangsaan itu merasa orang yang berbeda adalah satu bangsa dengan kita, nasionalisme adalah cinta tanah air, patriotisme adalah rela berkorban. Ya, yang teman-teman perlu garis bawahi perbedaan antara nasionalisme dan patriotisme. Kalau nasionalisme itu sifatnya berupa cinta, ya rasa cinta terhadap bangsa, terhadap negara, terhadap tanah air Indonesia. Sedangkan wujud dari cintanya adalah perilaku rela berkorban. Nah, rela berkorban itu artinya patriotisme, jiwa patriot. Nomor 3, teman-teman. Pejuang bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan mengalami kegagalan. Ya, maksudnya ini perjuangan bangsa Indonesia sebelum kemerdekaan mengalami kegagalan. Hal ini terjadi karena ya antara lain A. Perjuangan masih bersifat kedaerahan, B. Patriotisme yang sangat tinggi, C. Rasa nasionalisme yang tinggi, D. Persatuan. Nah, Bapak kira ini pertanyaan yang mudah dilogikakan karena opsi B, C, dan D adalah hal-hal yang justru mendukung pencapaian kemerdekaan. Kalau patriotismenya tinggi, yang B, maka merdekanya lebih mudah. Kalau nasionalismenya tinggi, sama lebih mudah merdeka. Kalau persatuannya memiliki semangat yang tinggi, yang D itu sama, maka akan lebih cepat merdeka. Namun yang menjadi hambatan adalah saat itu perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan. Ya, masih bersifat kedaerahan. Ya, Sumatera mungkin ya ada gerakan masyarakat Aceh di Sumatera, ujung Sumatera ya. Kemudian di Sumatera Barat juga ada perjuangan. Nah, di Pulau Jawa kita tahu perjuangannya juga masih bersifat kedaerahan masing-masing daerah ya. Di Sulawesi ada Sultan Hasanuddin, ya di Kalimantan ada Pangeran Antasari dan sebagainya. Jadi yang membuat
perjuangan itu sulit ya mencapai kemerdekaan adalah karena bersifat kedaerahan, bukan bersifat nasional. Nomor 4, teman-teman. Semangat persatuan bangsa Indonesia ditandai dengan lahirnya. Semangat persatuannya ditandai dengan lahirnya apa nih? A. Perhimpunan Indonesia di Belanda. B. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. C. Sumpah Pemuda tahun 1928. D. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Ketahui teman-teman, telah kita pahami bahwa Sumpah Pemuda itu adalah awal yang menyatukan seluruh komponen bangsa Indonesia. Jadi yang tadinya bersifat kedaerahan, bergerak masing-masing, di Sumpah Pemuda semuanya ya bergerak serempak dengan kekuatan nasional. Ya, Sumpah Pemuda. Kita ingat setelah Sumpah Pemuda yang kedua, setelah Kongres Pemuda yang kedua itu ya berbarengan dengan Sumpah Pemuda lahirlah ya organisasi Pemuda Indonesia. Nah, itu seluruh kesatuan organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Tadinya ada ya orang Sumatera, ada Yong Sumatera Nenbon. Ya, orang Jawa ada Yong Java. Ya. Di Sulawesi ada Yong Celebes dan lain-lain. Maka setelah adanya Kongres Pemuda kedua, selain adanya Sumpah Pemuda, di sana ada penyatuan dari berbagai organisasi pemuda yang disebut organisasi ya Indonesia Pemuda. Indonesia Muda. Nomor 5, alasan yang membuat terlaksananya peristiwa Rengas Dengklok jika dilihat dari sudut pandang golongan muda adalah, nah ini kejadian Rengas Dengklok ini kejadian sebelum proklamasi, teman-teman. Nah, kenapa sampai terjadi Rengas Dengklok? A. Agar golongan tua tidak dipengaruhi oleh Jepang. Seperti yang kita ketahui, Soekarno dan teman-temannya dari kelompok senior atau yang lebih tua ya ingin menuruti permintaan Jepang bahwa kemerdekaannya nanti saja, yang menunda Jepang memberikan kemerdekaan itu. Tapi golongan-golongan muda mengharapkan agar momentum kekalahan Jepang terhadap Amerika Serikat dan sekutu dimanfaatkan untuk memproklamasikan kemerdekaan. Nah, karena perbedaan paham dan khawatir orang-orang di lingkaran Soekarno ini dipengaruhi oleh Jepang, maka Soekarno dan ya Bung Hatta diasingkan ke Rengas Dengklok ya, diasingkan atau diculik lah istilahnya ya, dibawa ke Rengas Dengklok untuk diajak berdiskusi dengan kelompok muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, jawaban yang A. Kalau yang B, proklamasi harus dilakukan dengan secepatnya. Ya, ini kemauan dari kelompok muda. Tapi harapannya adalah supaya Soekarno tidak dipengaruhi Jepang nih. Kenapa dibawanya ke Rengas Dengklok? Karena Jakarta saat itu adalah pusat pemerintahan Jepang. Yang C, proklamasi dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. D, Rengas Dengklok daerah yang aman. Ya, salah satu faktornya adalah daerah yang aman. Tapi terutama yang menjadi faktor adalah agar Soekarno terhindar dari pengaruh Jepang. Nomor 6, puncak perjuangan rakyat Indonesia terjadi pada peristiwa. Nah, puncak perjuangannya nih, karena perjuangan rakyat Indonesia tujuannya adalah kemerdekaan, maka puncak perjuangannya adalah berupa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, tanggal 17 Agustus 45. Kekalahan Jepang terhadap sekutu ini tidak melibatkan secara langsung ya, walaupun ada orang-orang Indonesia yang dilibatkan atau dimasukkan ke dalam ketentaraan Jepang, tapi Indonesia tidak dilibatkan secara langsung dalam perang Jepang melawan sekutu. Yang B, pengakuan kedaulatan Indonesia dari Belanda tahun 49 ini bukan. Sumpah Pemuda ini awal ya, bukannya puncak perjuangan. Jadi jawabannya C. 7, lambang burung Garuda sebagai kendaraan para dewa terdapat dalam candi, yaitu Candi Prambanan, seperti yang materi pernah Pak sampaikan pertemuan sebelumnya. Borobudur, Pawang, Sewu tidak ada lambang burung Garuda di sana. Biasanya di ornamen-ornamennya teman-teman ya, atau di apa namanya? Jadi kalau candi itu di bagian sisi luarnya, samping-sampingnya ada gambar-gambar atau tulisan-tulisan, salah satunya adalah lambang burung Garuda. Nomor 8.
ya. Tahu bisa juga kalau kita di Borobudur itu kan ada ya singa gitu ya. Mungkin di Prambanan ini Bapak belum tahu detailnya nih bentuknya seperti apa. Insya Allah kapan-kapan kita coba bahas. Tapi yang jelas lambang burung Garuda ini terdapat di Candi Prambanan. Nomor 8 teman-teman. Sila pertama Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam burung Garuda dilambangkan dalam bentuk bintang sudut 5, gambar bintang ya tengah-tengah. Ya, ini sila pertama. Tali rantai bermata bulatan atau persegi. Nah, ini sila ke-2. Pohon beringin ada di atas sebelah kanan. Sila ke-3. Ya, pala banteng di sebelah kiri atas. Sila ke-4 dan padi dan kapas sila ke-5. Jawabannya yang A. Lutfi seorang karyawan perusahaan swasta. Setiap tahun ia tidak pernah lupa untuk membayar pajak bumi dan bangunan atas kepemilikan rumah yang ditempatinya. Perilaku Lutfi mencerminkan keteladanan terhadap semangat dan komitmen kebangsaan di lingkungan. A. Keluarga. B. Lingkungan rumah. C. Masyarakat. D. Negara. Membayar pajak. Ini berarti untuk negara. Ya, negara mengembalikan hasil pajak kita dalam bentuk pembangunan. Ya, pembangunan jalan, pembangunan infrastruktur umum ya. Seperti misalnya kemarin terjadi pandemi COVID. Nah, banyak bantuan-bantuan disalurkan oleh pemerintah kepada masyarakat, khususnya yang terdampak COVID. Itu adalah salah satunya dari pajak yang kita bayar. Nomor 10. Salih adalah seorang pejabat di lingkungan pemerintahan di kota tempat tinggalnya. Ia seorang yang sangat disiplin dan tidak pernah melanggar hukum, terutama yang berhubungan dengan korupsi. Jadi Salih nggak pernah korupsi ini. Sikap yang dilakukan oleh Salih mencerminkan A. Keteladanan, B. Pewarisan, C. Ketokohan, D. Kebangsaan. Ya, teman-teman bisa pelajari lagi di buku paket, ini bab terakhir atau bab 6 ya. Karena di sini Salih adalah seorang tokoh ya yang memberikan teladan kepada masyarakat, maka sikap Salih menunjukkan atau mencerminkan keteladanan. Jawabannya A ya. Nomor 11. Ketika terjadi musibah bencana alam, Aidan dan teman-teman di lingkungan rumahnya mengumpulkan sumbangan untuk membantu korban bencana alam tersebut. Sikap Aidan menunjukkan semangat dan komitmen kebangsaan dengan cara keteladanan, pewarisan, ketokohan, dan kebangsaan. Nah, ini di sini Aidan bukan seorang tokoh ya. Maka di sini Aidan mewariskan sikap-sikap ya leluhur kita, nenek moyang kita, orang tua kita, yaitu sikap gotong royong dalam hal membantu korban bencana alam. Jadi pewarisan nih, mewariskan sikap yang sudah ada. Jawabannya B. 12. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan yang digunakan untuk mengabdi kepada negara merupakan perwujudan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan, yaitu A. Membina persatuan dan kesatuan, B. Cinta tanah air, C. Rela berkorban, dan D. Semangat kekeluargaan. Ini jawabannya adalah cinta tanah air. Ini sudah Bapak bahas juga di buku paket, kebetulan ada. Jadi rajin belajar itu adalah bentuk dari cinta tanah air kita. Nomor 13. Ikut serta menjadi tim relawan bencana daerah lain. Ya, ikut serta menjadi tim relawan bencana di daerah lain mencerminkan perwujudan perilaku semangat dan komitmen kebangsaan dalam membina persatuan dan kesatuan di lingkungan. Jadi daerah lain ada bencana, kita menjadi tim relawan nih ke daerah tersebut. Maka lingkungannya apa nih? Rumah, sekolah, masyarakat, negara. Karena ini bukan masyarakat sekitar kita, maka ini lingkungan yang tepat adalah negara. Nomor 14. Tindakan mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan perwujudan dari, ya lagi-lagi ini materi yang ada di buku, Bapak coba sampaikan di PAS rencananya ya. Mungkin nanti teman-teman bersiap aja soal-soal seperti ini, kemungkinan keluar atau mungkin keluar tapi dimodifikasi soalnya, bisa jadi ya. Ini adalah contoh tindakan apa nih? Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem, meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, ini cinta tanah air jawabannya teman-teman. Nomor 15. Lagu Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada lagu Indonesia Raya ini pertama kali diperdengarkan pada saat ya Sumpah Pemuda, yaitu dalam Kongres Pemuda kedua. Nah, Kongres Pemuda kedua atau Sumpah Pemuda itu berlangsung kapan? 28 Oktober 1928.
yaitu teman-teman 15 soal yang kemungkinan akan dicoba angkat di PAS. Bapak angkat di PAS, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Jika ada yang belum paham boleh japri Pak Aziz atau bertanya di grup, atau teman-teman bisa kembali mempelajari lagi buku paketnya. Dan jangan lupa pilihan ganda yang sudah tersedia di bab 4, bab 5, dan bab 6 itu diulang-ulang terus ya, insya Allah soalnya nggak jauh dari kisaran soal tersebut, mungkin hanya dimodifikasi sedikit ya. Selamat belajar teman-teman, pertemuan terakhir, semangat terus sampai dengan PAS nya ya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.